Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karakteristik belajar kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia dengan dosen pengampu Dr. Dewi Nurdianti, SST, MPD. Perkenalkan, nama saya Anita Fatimah Tujara dengan NIM 19062101 sebagai pengisi suara. Saya Dianur Khalifah, NIM 1906210012 sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Saiful Mila, NIM 1906210110. Di sini saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rafli Pratama dengan NIM 1916211001 sebagai editor. Dan saya Novita Sari dengan NIM 1906210009 sebagai pengisi suara. Langsung saja kita simak materi dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar kimia dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia. Nah, di sini ada yang tahu belum ya pengertian kimia? Ayo lo, kimia apa? Ya, betul. Kimia yaitu ilmu yang mencari jawaban atas apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran kimia di SMA atau MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur, sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Nah, di sini juga ada tujuan mata pelajaran kimia. Apa saja sih tujuan mempelajari mata pelajaran kimia? Yang pertama, membentuk sikap positif terhadap kimia dan menyadari aturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu memupuk sikap ilmiah yang jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan apa? Ya Allah. Nah, tujuan mata pelajaran kimia, apa saja sih tujuan mata pelajaran kimia? Yang pertama, membentuk sikap positif terhadap kimia dan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memupuk sikap ilmiah yang jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang terakhir, memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling keterkaitannya dan penerapannya. Iya, seringkali topik-topik ilmu kimia harus dipelajari dengan urutan tertentu. Misalnya, kita tidak dapat menggabungkan atom-atom untuk membentuk molekul, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari karakteristik atomnya. Di samping itu, perkembangan ilmu kimia itu sangat cepat, seperti pada bidang biokimia, yang menyelidiki tentang rekayasa genetika, cloning, dan sebagainya. Hal ini menuntut kita semua untuk lebih cepat tanggap dan selektif dalam menerima semua kemajuan tersebut. Selanjutnya, apalagi nih yang Anita tahu tentang karakteristik ilmu kimia? Ya, yang keempat yaitu ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal. Ya, betul sekali karena dalam kimia itu benar sekali karena dalam kimia itu tidak hanya memecahkan soal-soal yang terdiri dari angka-angka atau soal numerik, merupakan bagian yang penting dalam mempelajari kimia. Namun, kita juga harus mempelajari deskripsi seperti fakta kimia, aturan-aturan kimia, peristilahan kimia, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bahan atau materi yang dipelajari dalam ilmu kimia yaitu sangatlah banyak.
Ya, dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari, siswa ataupun mahasiswa dituntut untuk dapat merencanakan belajarnya dengan baik, sehingga waktu yang tersedia dapat digunakan seefisien mungkin. Ya, jadi yang tadi disebutkan oleh Anita kurang lebih sudah baik dan benar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar terdiri dari dua faktor. Yang pertama, ada faktor internal, dan yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Setelah mempelajari faktor-faktor kesulitan belajar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia. Novi, gimana? Setelah mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar, selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia. Saudari Novita, apa saja sih yang Anda tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia? Baik Anita, hanya beberapa saja yang saya ketahui, kurang lebihnya yang pertama, kesulitan dalam memahami istilah. Ya betul. Nah, kesulitan ini timbul karena kebanyakan siswa hanya hafal akan istilah dan tidak memahami dengan benar maksud dari istilah yang sering digunakan dalam pelajaran kimia. Yang kedua itu yang saya ketahui, kesulitan dalam memahami konsep kimia. Ya, betul. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu kimia maupun materi kimia secara keseluruhan merupakan konsep atau materi yang bersifat abstrak. Dan yang ketiga yaitu merupakan kesulitan angka. Ya, betul sekali. Hal ini disebabkan karena siswa tidak mengetahui dasar-dasar matematika dengan baik. Siswa tidak hafal rumusan matematika yang banyak digunakan dalam perhitungan-perhitungan kimia, sehingga siswa tidak terampil dalam menggunakan operasi-operasi dasar matematika. Jadi, bagaimana sih agar kita itu mudah mempelajari kimia? Baik, caranya yaitu adalah yang pertama, sesering mungkin membaca buku. Yang kedua, pahami istilah-istilah baru saat belajar kimia. Yang ketiga, melakukan percobaan kimia. Yang keempat, lakukan pembelajaran ulang setelah selesai kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah sering lakukan latihan soal. Jadi, dalam materi karakteristik belajar kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, dalam materi karakteristik belajar kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, karakteristik ilmu kimia terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama, sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak. Yang kedua, ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. Yang ketiga, sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. Yang keempat, ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal. Dan yang kelima, bahan atau materi yang dipelajari dalam ilmu kimia itu sangatlah banyak. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia dapat kita simpulkan terdiri dari 3 kesulitan. Yang pertama, kesulitan dalam memahami istilah. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konsep kimia. Dan yang terakhir, kesulitan angka. Dan yang ketiga yaitu adalah cara mudah mempelajari kimia. Yang pertama, sesering mungkin membaca buku. Yang kedua, pahami istilah-istilah kimia. Yang ketiga, melakukan percobaan kimia. Yang keempat, lakukan pembelajaran ulang setelah selesai kelas. Dan yang terakhir, sering lakukan latihan soal. Sekian materi dari kelompok 1 mengenai karakteristik belajar kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kimia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.